I have taken decision that I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto, I appoint him as Minister, Commander of the Army. Mayor Jenderal Rukman, Konco Soeharto, yang dipenjara setelah G30S. Mayor Jenderal Rukman adalah rekan kerja dekat daripada Soeharto dalam operasi Trikora di Irian Barat. Setelah didepak sebagai Panglima di Jawa Tengah karena terlibat kasus penyelundupan beras, Soeharto mengikuti kursus di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat Seskoat Bandung. Sejumlah kawannya di sekolah itu antara lain bekas atase militer seperti Kolonel Askari dan Kolonel Ahmad Tahir, juga bekas panglima seperti Brigadir Jenderal Sarbini dan Kolonel UU Rokman. Kursus itu dimulai sejak 1 November 1959 dan berakhir pada 17 Desember 1960. Saat mengikuti pendidikan, pangkat Soeharto telah Brigadir Jenderal. Setelah menjadi deputi operasi dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution, Soeharto mendapat tugas lagi untuk memimpin Komando Angkatan Darat Pertama Cadangan Umum Angkatan Darat, Kori Cadua, pada Maret 1961. Dalam pasukan cadangan itu, Amir Mahmud, kawannya di Seskoat, dijadikan deputi dan Rukman sebagai Panglima Divisi 2. Rukman telah terlibat operasi Mandala, perebutan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Menurut Robert Elson, dalam Soeharto, sebuah biografi terbit 2005 halaman 167, Rukman adalah rekan kerja dekat Soeharto dalam operasi itu. Operasi Trikora berakhir dengan persetujuan New York 15 Agustus 1962 dengan penyerahan Irian Barat dari Belanda ke PBB. Setelah itu, Soeharto terus memimpin Caduat di Jakarta yang kemudian namanya berubah menjadi Kostrad. Sementara Rukman dipertahankan di Irian Barat di Kodam 16 Cendrawasih yang membawahi seluruh Papua. Panglima pertamanya sudah kita temukan dalam pribadi Brigadir Jenderal Rukman, tulis P.J. Droglever dalam Tindakan Pilihan Bebas Orang-orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, terbit 2010 halaman 645. Rukman juga merangkap jabatan sebagai Komando Kontingen Indonesia Kotindu di Irian Barat. Asisten pertama dari Kotindu dipegang oleh perwira intelijen bernama Ali Murtopo. Jabatan Panglima Divisi yang ditinggalkan Rukman di pasukan cadangan kemudian diisi oleh Brigadir Jenderal Kemal Idris. Rukman adalah teman saya ketika sama-sama di Seinan Dojo, Tangerang tahun 1943. Dia orang Cirebon.
Kata Kemal Idris dalam Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi, terbit 1997, halaman 163. Kemal dan Rukman sama-sama pernah tinggal di Jalan Ciditiro, Menteng. Selesai bertugas sebagai Pangdam Cendrawasih, Rukman sempat menjadi Deputi Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, dan Panglima Komando Antar Daerah Indonesia Timur. Jelang G30S, Rukman yang berpangkat Mayor Jenderal menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat. Setelah G30S, Rukman bersama Pranoto Rekso Samudro pernah dicalonkan menjadi pucuk pimpinan Angkatan Darat. Rukman, Pranoto, dan Mayor Jenderal Basuki Rahmat adalah nama-nama yang diusulkan Brigadir Jenderal Mustafa Sarif Suparjo, salah satu perwira yang terlibat dalam G30S. Mereka, kelompok G30S, tidak mengusulkan nama Soeharto. Sambil memikirkan segala kemungkinan, Soekarno menolak Soeharto karena ia terlalu kopik, keras kepala, dan Suparjo tampaknya tidak memohon atas nama Soeharto. Tulis John Rosa dalam Dalih Pembunuhan Massal terbit 2007, halaman 113. Di antara 3 nama yang diajukan Suparjo, Rukman adalah yang paling junior. Rukman dianggap sebagai jenderal kiri dari Kodam Siliwangi. Selain dia, Pranoto juga dianggap kiri. Keduanya cenderung lebih bisa dipercaya Presiden Soekarno ketimbang Soeharto. Namun dukungan kebanyakan jenderal di Angkatan Darat itu jatuh kepada Soeharto. Dan hal ini tak bisa dibendung oleh Soekarno. Soeharto kemudian menjadi Menpangat yang memimpin seluruh prajurit Angkatan Darat. Setelah Soeharto menguat, banyak jenderal yang dekat dengan Soekarno jadi mati langkah. Apalagi jenderal yang dicap kiri seperti Pranoto dan Rukman. Keduanya ditahan di rumah tahanan militer RTM Nirbaya. Menurut Pranoto, dalam catatan Jenderal Pranoto Rekso Samudro terbit 2014, halaman 232. Rukman pernah tinggal di Rawasari Barat E92, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia menambahkan bahwa Rukman lahir di Majalengka pada 2 Juli 1923. Artinya, Rukman seumuran dengan Pranoto dan Kemal Idris. Kemal Idris menyebut Rukman mengalami perubahan menjadi kiri setelah bergaul dengan orang-orang PKI dari Laskar Bambu Runcing di Jakarta. Sebelum peristiwa Madiun 1948 meletus, Rukman dikirim ke Cirebon. Kata Kemal, Siliwangi mengirim dia kembali ke Cirebon karena khawatir dia akan melawan kita. Menurut Harsha Bachtiar dalam Siapa Dia, Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, terbit 1988, halaman 262. Rukman kembali ke Jawa Barat dari Solo pada Agustus 1948. Di masa revolusi, Rukman pernah menjadi Komandan Batalion 1 Brigade ke-13 Kruzat Divisi Siliwangi. Rukman pernah pula menjadi Komandan Garnison di Bandung. Ulf Sandosen dalam Politik Militer Indonesia 1965-1967 terbit 1986, halaman 298 menyebutkan Rukman sangat condong ke Partai Murba yang didirikan oleh Tan Malaka. Ia menambahkan bahwa perwira yang condong ke kiri kerap diberi jabatan yang tidak begitu penting, seperti dalam kasus Rukman menjadi Panglima Antar Daerah. Selain itu, Rukman juga adalah Soekarnois. Saat beberapa jenderal seperti Soeharto bicara soal Angkatan Darat yang berhadapan PKI serta pemerintah, Rukman dan Kolonel Abdul Syukur mencegahnya.
Hotman ditahan pada 9 Agustus 1968 berdasarkan perintah Kepala Staf Angkatan Darat dan baru dibebaskan 10 tahun kemudian bersama Pranoto dan Haro Kecik alias Brigadir Jenderal Soeharyo Patmodiwiryo. Menurut Pranoto, ketiganya tidak paham kenapa mereka ditahan begitu lama. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura. Tagar Lambe Sundel.